Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Latifah Azhara. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ke-9, yaitu firewall. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini ada 18 teman-teman. Cukup banyak ya. Oke, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas. Ada konsep-konsep, kemudian kita juga akan membahas kasus dan lain sebagainya ya. Bisa teman-teman baca sendiri saja. Oh ya, ini saya bagi menjadi 2 halaman ya. Karena tidak cukup kalau ditaruh dalam 1 halaman. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep chain. Oke, jadi di sini terdapat 5 VPC klien. Ada VPC 1 sampai dengan VPC 5. Kemudian ada satu perangkat switch yang memiliki vendor Cisco. Jadi kalian bebas mau pilih vendor apapun. Kemudian ada juga satu perangkat router mikrotik yang terhubung ke internet. Dan ada juga rules-nya. Rules-nya apa? Rules-nya router kita bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing kepada klien yang ada. Jadi kumpulan PC-PC ini bisa mengakses internet. Inilah yang dinamakan dengan konsep internet gateway, yaitu menjadikan router kita untuk mendapatkan internet yang kemudian di-sharing ke klien, yang mana nantinya network environment kita bisa akses internet, baik dari sisi router ataupun sisi klien. Jadi jika sisi klien bisa internetan, baik melalui mikrotik, maka router kita bisa kita sebut sebagai internet gateway. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu konsep if and then. Jadi di sini kita anggap saja bahwa if itu adalah jika dan itu adalah maka. Nah, jadi if itu merupakan paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan. Atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, ECMP, atau DNS. Inilah yang disebut dengan if. Sedangkan then itu dari spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan. Maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Inilah yang disebut dengan then. Oke, langsung saja kita praktikkan. Di sini kita buka winbox-nya. Nah, untuk konsep if and then, di sini kita bisa temukan pada firewall filter. Di sini kita klik IP, kemudian firewall. Di sini kita tambahkan rules pada filter rules ya. Pertama-tama kita klik plus atau add. Nah, di sini general itu merupakan menu if. Jadi nanti kita bisa definisikan saja SRC address-nya berapa dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis chain ya. Nah, kemudian dari paketnya ini, apa yang akan kita lakukan atau action-nya? Jadi action di sini itu adalah then-nya. Apakah akan di accept atau di drop nantinya? Oke, langsung saja kita masuk ke kasusnya. Jadi yang pertama, itu ada blokir ping IP tertentu dari PC ke router. Kita ke menu if-nya. Di bagian general, kita pilih chain apa yang cocok. Karena ini dari basic router, maka kita bisa pilih chain yang output. Lalu kita definisikan IP address PC-nya berapa. Misalkan 192.168.0.101. Kalian bisa cek IP-nya pada kontrol panel ya. Selanjutnya, kita klik protokol. Kita pilih paket apa yang akan kita blokir. Misalkan di sini paket ECMP, kemudian then-nya, kita akan blokir IP-nya, berarti kita pilih yang drop. Nah, itu untuk contoh kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, di sini PC ingin memblokir akses Facebook. Ini kita close dulu, kemudian kita klik add lagi. Nah, di bagian general, untuk chain-nya kita pilih yang forward, karena dia melewati router. Kemudian di SRC address-nya kita isikan IP address PC kita. Kalau saya 192.168.0.101. Nah, lalu di DST address-nya kita isi IP address si Facebook-nya. Kalian bisa cek IP-nya pada command prompt. Kalian bisa ketikkan komennya yaitu nslookup.facebook.com 1.1.1.1. Kemudian enter. Kalau teman-teman coba nslookup.facebook.com tanpa tambahan 1.1.1.1 dan langsung berhasil, berarti DNS kalian sudah berfungsi dengan baik. Tapi kalau muncul error seperti timeout atau request file, coba tambahkan 1.1.1.1 untuk pakai Cloudflare DNS sebagai alternatif. Nah, IP-nya yang ini ya. Kemudian kita isikan pada DST address-nya. Kemudian paket yang diblokir itu HTTPS, maka pada bagian protokol kita bisa pilih yang TCP. Selanjutnya kita berikan port HTTPS-nya pada outport, yaitu 443. Ini adalah port dari HTTPS-nya Facebook. Kemudian untuk then-nya, kita akan memblokir, maka kita pilih yang drop.
Oke, jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke konsep strategi. Di sini kita akan membahas tentang konsep strategi, yaitu accept view, drop any, dan drop view, accept any. Langsung saja kita lihat pada kasus yang pertama, yaitu terdapat dua komputer yang tidak bisa ping ke 88 atau internet, dan tiga komputer sisanya itu bisa ping. Jadi strategi yang bisa kita gunakan adalah accept view dan drop any. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu terdapat komputer bisa ping ke internet, dan tiga komputer lainnya tidak bisa. Jadi strategi yang bisa kita lakukan adalah drop view dan accept any. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu kasus 1, hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router. Langsung saja di sini kita implementasikan. Pastikan semua perangkat sudah aktif ya. Sebelumnya itu kita akan mencoba VPC 1 yang bisa ping ke router. Nanti jika sudah bisa, kita kembangkan lagi menjadi 2 VPC. Sebelum itu, kalian bisa request IP DHCP untuk semua VPC-nya. Oke, jika sudah, kita bisa buka Winbox-nya, IP, firewall. Di sini klik add. Kemudian di bagian if, chain-nya kita pilih yang input. Lalu SRC address-nya kalian bisa isi sesuai IP VPC 1. Kalau saya tadi itu adalah 192.168.99.254. Lalu protokolnya kita menggunakan yang ECMP. Kemudian pada bagian then, action-nya kita pilih yang accept. Jika sudah semua bisa kita apply, lalu oke saja. Kemudian kita konfigurasikan lagi untuk VPC yang lainnya. Kita klik add lagi. Kemudian di bagian if, chain-nya kita pilih yang input. Lalu SRC address-nya kita biarkan kosong. Kemudian protokolnya ECMP. Lalu pada bagian then, action-nya kita pilih yang drop. Jika sudah kita apply, lalu oke. Oke, langsung saja kita lihat pada Pinet Lab-nya. Pada VPC 1 kita coba ping ke router melalui Ether 2-nya. Kita coba ping 192.168.99.1. Oke, di sini bisa ya. Kemudian kita coba pada VPC lainnya, kita ping 192.168.99.1 pada VPC 2 dan yang lainnya. Oke, di sini dari tadi saya coba ping dari VPC 2 sampai dengan VPC 5 tidak bisa ya ping IP routernya. Nah, sekarang kita kembangkan. Yang bisa ping hanya VPC 1 dan juga VPC 2. Yang lainnya tidak bisa. Kita ke Winbox. Di sini menu accept kita buka. Lalu kita copy. Nah, di sini kita ke general. Nah, di bagian SRC address-nya kita ganti saja IP-nya menjadi IP VPC 2. Jika sudah bisa kita apply. Oke. Oh ya, jangan lupa dropnya ini taruh di paling bawah ya teman-teman, karena jika dropnya yang kita taruh di paling atas, nantinya sama saja tidak berfungsi semua. Oke, kita langsung implementasikan saja, kita buka VPC 2. Sebelumnya VPC 2 ini kan nggak bisa ping ke router ya, sekarang kita coba ping. Oke, di sini VPC 2 sudah bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server. Di sini saya akan menambahkan topologinya ya teman-teman. Kita klik kanan, kemudian node, lalu pilih yang VPC. Nah, untuk name-nya bisa kita ganti menjadi server. Kemudian ikonnya bisa kita ganti menjadi server.png. Lalu deskripsinya bisa kita ganti menjadi server. Jika sudah bisa kita save. Di sini saya ingin menyambungkan servernya ke MikroTik menggunakan Ether 3 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita implementasikan. Kita setting IP address pada Ether 3 terlebih dahulu. Di sini kita buka Winbox-nya ya. Kita klik IP, kemudian addresses. Lalu di sini klik add. Untuk IP-nya saya mau IP-nya. Lalu Ether-nya kita pilih yang Ether 3. Jika sudah semua bisa kita apply, lalu oke. Selanjutnya kita lihat pada servernya. Kita coba lihat IP-nya. Kita ketikkan show IP. Nah, di sini saya ingin menambahkan IP statik pada servernya. Kita bisa ketikkan saja IP 192.168.99.2/24. Kemudian kita tambahkan IP lagi, yaitu 192.168.99.1/24.
kemudian enter. Lalu kita cek lagi dengan komen show IP. Dan di sini sudah ada IP-nya ya. Oke, selanjutnya kita buka winbox-nya. Pertama-tama kita ke IP dulu, kemudian firewall. Nah, di sini IP rules yang tadi bisa kita disable saja semuanya. Kemudian di sini kita akan menambahkan VPC 3 dan VPC 4 ya, bisa ping ke server. Langsung saja kita klik add. Chain-nya kita pilih yang forward. Kemudian SRC address-nya kita isi dengan IP VPC 3. Lalu DST address-nya kita isi dengan IP server, yaitu 192.168.99.2. Lalu untuk protokolnya kita gunakan yang ECMP. Kemudian pada then, action-nya kita pilih yang accept. Lalu kita apply, kemudian di sini kita klik copy. Lalu di sini SRC address-nya kita ganti menjadi IP VPC 4. Jika sudah bisa kita apply, lalu oke. Selanjutnya kita buat yang drop any, kita klik add lagi. Untuk chain-nya kita menggunakan yang forward. SRC address-nya kita kosongkan saja, kemudian DST address kita isi dengan IP server, yaitu 99.2. Protokolnya kita pilih yang ECMP. Lalu untuk action, kita pilih yang drop. Jika sudah bisa kita apply, lalu oke. Ya, langsung saja kita coba, kita buka VPC 3 terlebih dahulu. Kemudian di sini kita coba ping IP servernya. Ping 192.168.100.2. Kemudian enter. Dan di sini bisa ya. Lalu jika kita coba pada VPC 1, ping 192.168.100.2. Nah, di sini tidak bisa. Kita coba juga pada VPC 2 dan juga VPC 5. Dan di keduanya juga tidak bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus yang ketiga, yaitu hanya beberapa VPC yang tidak bisa ping internet. Misalkan di sini kita memilih VPC 2 dan VPC 3 yang tidak bisa ping ke internet, sedangkan VPC lainnya bisa. Di sini kita akan menggunakan chain-nya yang forward dan strateginya yang drop you, accept any. Oke, langsung saja kita buka winbox-nya. Di sini kita disable semua. Jika sudah, klik add. Lalu chain-nya kita pilih yang forward. Kemudian kita isi SRC address-nya dengan IP VPC 2. Kemudian DST address-nya kita kosongkan. Lalu protokolnya kita pilih yang ECMP. Kemudian untuk out interface-nya kita pilih yang Ether 1. Untuk bagian then, action-nya kita pilih yang drop. Kemudian kita apply. Lalu kita buat lagi untuk VPC 3. Kita copy saja. Kemudian kita buat lagi untuk yang accept any. IP-nya kita ganti menjadi IP VPC 3. Oke. Kemudian kita buat lagi untuk yang accept any. Kita klik add. Chain-nya kita pilih yang forward. Jika sudah bisa SRC dan apply. DST address-nya kita biarkan kosong saja. Kemudian protokolnya kita pilih yang ECMP. Lalu out interface-nya kita pilih yang Ether 1. Kemudian untuk bagian then, action-nya kita pilih yang accept. Jika sudah, kita apply. Oke. Langsung saja kita coba pada VPC 1, 4, dan VPC 5. Yang mana di sini seharusnya dia bisa ping ke internet. Kita coba ping 88. Dan di sini VPC 1, 4, dan 5 bisa ping ya, walaupun di VPC 4 dan 5 ada timeout 1 kali. Kemudian jika kita coba pada VPC 2, maka di sini tidak bisa. Kemudian jika VPC 3-nya juga kita ping, di sini juga tidak bisa, karena tadi kita sudah melakukan konfigurasi dengan tujuan VPC 2 dan VPC 3 tidak bisa ping ke internet. Oke, kita lanjut ke kasus yang keempat, yaitu blokir YouTube dari sisi klien. Di sini kita akan menambahkan satu perangkat Linux untuk digunakan sebagai tampilan GUI nantinya. Saya akan menambahkan sistem operasi Linux Ubuntu Desktop.
Di sini kalian bisa klik kanan, kemudian no, lalu pilih yang docker.io. Di sini image-nya saya menggunakan Linux desktop ya teman-teman. Nama dan deskripsinya bisa kita ganti menjadi Linux, kemudian ikonnya akan saya ganti menjadi desktop Linux. Di sini satunya kita checklist, kemudian di sini primary console-nya kita ubah menjadi RDP, kemudian kita save. Di sini Linux-nya bisa kita nyalakan, kemudian kita hubungkan ke switch. Nah, di materi kali ini kita akan membahas cara memblokir YouTube dari sisi kliennya. Oke, langsung saja kita implementasikan. Kita buka Winbox, kemudian kita ke IP, firewall rules, dan jangan lupa di sini rules-nya kita disable semuanya. Nah, di sini karena kita akan memblokir seluruh PC yang ada, jadi kita akan menggunakan strategi drop any teman-teman, dan chain yang akan kita gunakan adalah forward. Langsung saja kita tambahkan chainnya, pilih yang forward. SRC dan DSD address-nya kita kosongkan saja, kemudian untuk protokolnya kita pilih yang TCP, kemudian untuk DSD port-nya kita berikan port HTTPS yaitu 443. Lalu pada bagian advanced, pada bagian TLS host kita ketikkan youtube.com. Jika sudah, kita tinggal aktifkan actionnya. Di sini kita pilih yang drop, kemudian kita apply, lalu klik OK. Selanjutnya kita buka Linux. Di sini mungkin untuk proses membuka Linuxnya agak lama ya teman-teman. Ya teman-teman tunggu saja. Dan di sini saya akan mencoba mengaksesnya melalui Chrome. Di sini kita ubah ke mode samaran terlebih dahulu dengan cara klik titik 3 yang ada di pojok kanan, lalu klik New Incognito Window. Lalu kita ketikkan saja youtube.com. Dan di sini kita tidak bisa mengakses youtube.com-nya ya, karena internet kita telah diblokir. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang firewall log. Log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai activate Windows yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Selanjutnya kita akan mencoba memblokir akses pada jam tertentu. Di sini jika kalian perhatikan bahwa waktu di Winbox-nya tidak sama dengan laptop saya yang sekarang. Nah, karena itu agar bisa menggunakan parameter waktu di firewall, maka kita bisa mengkonfigurasikan NTP terlebih dahulu. Nah, NTP itu apa sih? Jadi, NTP itu adalah kepanjangan dari Network Time Protocol, dimana ini merupakan pengaturan waktu di router port MikroTik. Oke, langsung saja kita setting waktunya. Kita klik menu sistem, kemudian clock. Pengaturan waktu ini dinilai tidak tetap teman-teman, jadi dia bisa kembali ke default saat router port reboot. Oleh karena itu kita bisa menggunakan NTP ya teman-teman. Jadi NTP itu dibagi menjadi dua, yaitu NTP server dan juga NTP client. Untuk NTP server itu dia penyedianya, sedangkan NTP client itu penerima. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Kita klik sistem. Nah, NTP itu memiliki nama lain yaitu SNTP. Jadi SNTP itu model gampangnya dari NTP. Oke, langsung saja kita klik SNTP. Di sini untuk enable-nya kita checklist. Kemudian primary NTP servers-nya kita isi dengan time Indonesia. Berarti di sini kita ketikkan 0.id.pool.ntp.org, dan yang secondary-nya kita isikan. Selanjutnya kita apply, dan modenya akan menjadi unicast. Setelah itu kita bisa melakukan perubahan time-nya sesuai dengan negara kita. Ini kita klik OK saja. Nah, di clock ini time zone-nya kita cari yang Asia atau Jakarta. Oke, jika sudah bisa kita apply. Nah, nanti secara otomatis di sini dia akan berganti waktunya. Selanjutnya kita blokir youtube.com menggunakan parameter waktu. Langsung saja kita praktikkan. Langkah pertama kita klik IP, kemudian firewall. Nah, di sini filter rules-nya yang sudah ada konfigurasi youtube.com kita bisa edit saja. Di sini di bagian ekstra kan terdapat time atau waktunya. Kita klik. Kemudian misalkan di sini saya isi dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Kemudian di sini ada harinya dan kita bisa tentukan saja mau hari apa. Misalkan di sini saya mau hari Sabtu dan Minggu saya matikan. Nah, tadi kan kita setting dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sekarang sekitar jam setengah 3. Kita coba cek youtube.com. Sebelum ini kita apply dulu. Kemudian oke. Nah, kalian bisa coba di Chrome-nya Linux ya. Nanti akan berhasil. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ke-10 yaitu konsep address list. Oke, jadi address list ini adalah cara menjadikan IP address menjadi satu nama. Dan salah satu fungsi dari address list juga kita bisa tahu bahwasanya ini sebagai action pada firewall untuk bisa menentukan address mana saja yang ingin kita pindai dan dimasukkan ke dalam list. Nah, di sini kalian bisa pilih yang address list. Yang ini ya.
Contoh kasusnya misalkan ada satu klien nakal nih, kita tinggal tambahkan saja list tersebut. Nah, untuk caranya kalian bisa ke IP, kita tuliskan identifikasi klien tersebut. Misalkan di sini saya akan memberikan nama klien nakal. Dan untuk IP address-nya berapa? Misalkan 192.168.1.10. Kemudian apply. Oke. Nah, misalkan jika ada klien nakal yang lebih dari satu, itu kita bisa tambahkan rules yang baru lagi. Kita klik add. Namanya sama ya seperti tadi, saya akan menggunakan nama klien nakal. Dan untuk address-nya misalkan kita dari IP 192.168.1.10 sampai dengan 192.168.1.40. Kemudian kita apply, lalu oke. Nah, kemudian jika ada kasus baru nih, ada satu network sekaligus semua PC-nya masuk ke dalam klien nakal ini, maka kita bisa menambahkan address list-nya lagi. Kita klik add. Identitasnya sama ya, seperti sebelumnya yaitu klien nakal. Lalu address-nya kita isi dengan IP network dari jaringan tersebut. Misalkan 192.168.2.0/24. Nah, jadi artinya para klien ataupun semua orang yang terdapat pada network 2.0 ini masuk ke dalam klien nakal. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai address list untuk firewall filter. Nah, kita bisa menggunakan fitur address list, di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list ini untuk firewall filter. Daripada kita membuat rules satu persatu seperti tadi, maka bisa kita kelompokkan saja dengan address list ini. Langsung saja kita buka winbox-nya. Nah, di sini sudah terdapat address list yang tadi kita konfigurasikan. Ini bisa kita hapus saja ya, teman-teman. Kemudian kita ke filter rules. Nah, di sini bisa kita disable saja yang ini. Disable semuanya ya. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan kasus yang pertama, teman-teman. Di mana kita akan mencoba hanya beberapa VPC yang bisa ping router. Sisanya tidak bisa. Jika kita lihat pada rules-nya, itu berarti yang nomor 0, 1, dan 2 ini kita hidupkan kembali. Nah, karena IP yang kita gunakan sebelumnya merupakan IP DHCP, yang mana itu nantinya dia akan berubah-ubah. Maka sekarang kita akan mengganti IP VPC-nya menggunakan IP statik saja. Tetapi sebelum itu kita disable dulu IP DHCP servernya, teman-teman, agar tidak tabrakan nantinya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan IP yang akan kita konfigurasikan pada VPC 1 sampai VPC 5. Langsung saja kita ke terminal VPC 1 sampai 5-nya. Di sini untuk perintahnya kita bisa gunakan IP 192.168.99.31/24. Kemudian gateway-nya 192.168.99.1/24. Kemudian enter. Kemudian kita setting DNS-nya juga dengan komen IP DNS 8888. Kemudian enter. Kemudian kita cek IP-nya dengan komen show IP. Maka di sini IP address-nya sudah ada ya, teman-teman. Begitu juga dengan VPC 2, VPC 3, VPC 4, dan VPC 5. Kita tinggal konfigurasikan saja IP-nya. Pada VPC 2, kita ketikkan IP-nya. IP 192.168.99.32/24. Kemudian IP gateway-nya yaitu 192.168.99.1/24. Enter. Kemudian kita setting juga DNS-nya, IP DNS 888. Lalu kita coba cek ping 88 dan juga ping google.com. Oke, ini berhasil ya. Kemudian kita coba ping google.com. Ping google.com juga berhasil ya. Oke, kemudian pada VPC 3, kita ketikkan IP dan gateway-nya VPC 3. Enter. Kemudian kita setting DNS-nya juga, IP DNS 888. Selanjutnya pada VPC 4, kita ketikkan IP dan gateway-nya. Enter. Kemudian kita setting DNS-nya juga. Oke, yang terakhir pada VPC 5, kita ketikkan IP dan gateway-nya. Enter. Kemudian kita setting DNS-nya juga. Oke, jika sudah, kita lanjut ke firewall rules-nya. Sebelum itu, kita buat terlebih dahulu address list-nya. Di sini kita klik add. Misalkan ini mau saya beri nama approve.
Lalu address-nya bisa kalian isi dengan IP VPC 1 sampai dengan IP VPC 2. Yang mana ini artinya kita ingin hanya VPC 1 dan VPC 2 yang bisa ping ke router. Dan kita apply, lalu oke. Yang nomor 0 ini kita hapus. Kemudian ini kita klik. Setelah itu di sini saya akan menghapus salah satu dari rules-nya. Kemudian kita edit rules-nya ini, kita ke general, lalu di sini SRC address-nya kita hapus saja. Lalu pada bagian advanced, SRC address list-nya kita isi dengan list yang tadi sudah kita buat. Kita klik ini, kita klik yang approve. Kemudian kita apply, lalu klik OK. Kemudian untuk bagian drop-nya, di bagian general, DSD address-nya kita isikan IP address network. Jika sudah, kita apply, lalu klik OK. Selanjutnya kita akan lakukan pengujian pada VPC 1 terlebih dahulu. Di sini kita coba ping ke router, dan di sini berhasil ya teman-teman. Kemudian kita coba pada VPC 2 juga. Dan di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya kita coba pada VPC 3 dan pastikan bahwa pada VPC 3 tidak berhasil ya teman-teman. Nah, pada VPC 3 tidak bisa ya. Kemudian kita coba pada VPC 4 dan juga VPC 5. Pada VPC 4 tidak bisa ya. Kita lanjut coba pada VPC 5. Dan di VPC 5 juga tidak bisa ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan address list untuk firewall NAT. Nah, jadi firewall NAT kita sempat dapat digunakan sebelumnya pada bab Internet Gateway saat ingin menghubungkan jaringan klien ke internet. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter rules, bekerja dengan konsep if and then. Namun bagaimana jika kita ingin menjadikan beberapa PC bisa internetan? Tidak hanya satu PC saja. Maka dari itu kita bisa memanfaatkan yang namanya address list. Pada Action Firewall NAT terdapat dua tipe yang umum digunakan, yaitu SRC NAT dan juga DSD NAT. Jika kita di Winbox pada menu IP Firewall, di sini kita sudah membahas firewall filter dan juga firewall address. Dan kita juga sudah pernah menyinggung sedikit tentang firewall NAT, yaitu tentang menjadikan klien akses internetan. Nah, kali ini saya akan membahas kasus hanya beberapa VPC yang bisa ping ke internet. Saya akan menggunakan VPC 1 sampai VPC 4. Nah, sebelum itu kita buat dulu address list-nya pada Winbox. Di sini kita tambahkan. Nah, untuk namanya saya akan menggunakan VPC 1 sampai VPC 4. Kemudian IP address-nya kita gunakan IP VPC 1 sampai VPC 4. Oke, jika sudah bisa kita apply, lalu Oke, nah langsung saja kita konfigurasikan. Kita bisa gunakan rules yang sudah kita setting sebelumnya. Di sini chain-nya tetap menggunakan SRC NAT ya. Kemudian pada bagian advanced, di SRC address list-nya kita pilih yang VPC 1 sampai VPC 4. Kemudian pada bagian action-nya kita pilih yang masquerade. Kemudian apply. Oke. Selanjutnya kita coba cek pada VPC 1. Kita coba ping 88. Nah, di sini bisa ya. Kemudian langsung saja kita coba pada VPC 5. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, atau timeout. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu SRC NAT Masquerade. Network Address Translation atau NAT adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private client ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. NAT digunakan untuk ketersediaan satu alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter rule, bekerja dengan if and then. Jika kalian ingat, kita pernah mengkonfigurasikan NAT pada firewall NAT kita. Nah, firewall NAT itu merupakan salah satu fitur yang tersedia pada firewall MikroTik kita. Di sini kita akan membahas tentang jenis NAT, yang mana jika kita lihat pada Winbox, ketika kita cek NAT pada bagian chain-nya itu ada SRC NAT dan juga DSD NAT. Dan inilah dua tipe yang terdapat pada firewall NAT. Jadi apa sih perbedaannya? Jika SRC NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar ke internet, sedangkan DSD NAT digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Kita lihat pada Winbox-nya. Jadi NAT itu kan sama seperti filter rules, yaitu terdapat if and then-nya. Jadi di bagian if di sini adalah apa yang ingin kita pilih, apa itu SRC NAT ataupun DSD NAT. Sedangkan di bagian then-nya, di sini terdapat action yang akan dilakukan, apakah itu masquerade ataupun yang lainnya. Oke, kita akan membahas yang masquerade terlebih dahulu. Di sini masquerade itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya router MikroTik kita itu bisa mendapatkan IP public pada interface yang mengarah ke ISP teman-teman, baik secara dynamic maupun static, tergantung dari ISP-nya. Pada konfigurasi NAT di Winbox, di sini saya menggunakan action yang masquerade karena MikroTik kita bisa mendapatkan IP public
public baik dynamic ataupun static. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan SRC NAT. Jadi, SRC NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Di sini kita akan membahas kapan sih penggunaan SRC NAT itu. Oke, langsung saja kita ke Winbox-nya. Nah, di sini kan ada rule yang sudah kita buat pada bab sebelumnya. Jika kita lihat di sini pada action, kita kan menggunakan masquerade. Jadi dia menggunakan kumpulan IP private menjadi satu IP public dynamic. Nah, kemudian kapan penggunaan SRC NAT? Jadi ini kita ganti menjadi SRC NAT. Nanti dia akan ada tambahan menu to addresses. Jika kita lihat pada IP lalu addresses, di sini pada ether satunya pernah kita konfigurasi ya. Dan untuk /24 itu kan ada banyak ya teman-teman IP yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita bisa bayangkan apabila kumpulan IP public statiknya itu tidak hanya 136 saja. Misalkan ada 137, 138, 139 dan lainnya. Nah, itu bisa kita praktikkan di sini. Misalkan kita tambahkan IP public. Anggap saja ini IP public ya teman-teman. Walaupun secara octet-nya ini merupakan IP private. Oke, langsung saja kita tambahkan IP-nya. IP-nya saya akan isikan 192.168.88.137/24. Kemudian apply, lalu copy. Di sini IP-nya yang tadinya 137 kita ganti menjadi 138. Kemudian apply lagi, lalu kita copy lagi. Lalu tambahkan lagi untuk yang 39. Kemudian jika sudah, kita apply, lalu klik OK. Nah, di sini kita memiliki 4 IP public. Jadi jika kita menggunakan action SRC NAT, di sini kita harus mengspesifikasikan IP-nya. Misalkan IP 138. Nah, kumpulan IP klien ini ketika ingin internetan, maka dia akan menggunakan NAT. Sehingga yang bisa ataupun yang keluar dari internet itu 138. Misalkan jika kita tuliskan pada rule firewall, di sini untuk address-nya kita pilih. Misalkan 192.168.88.138. Jika sudah, kita apply, lalu OK. Sebelumnya kan kita melakukan pengujian untuk VPC 1 sampai VPC 4 ya. Di sini kita coba ping 88. Di sini juga bisa. Kemudian langsung saja kita ke VPC 5. Nah, di sini VPC 5 tetap tidak bisa ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan persiapan topologi Apache 2. Di sini saya ingin mengembangkan topologi saya, di mana untuk Linux-nya di sini akan saya hapus. Kemudian saya akan menambahkan topologi Docker dengan image Apache teman-teman. Oke, kalian bisa close lab dulu. Kemudian kalian klik device. Di sini terdapat banyak image ya teman-teman. Untuk pembahasan kali ini kita akan menggunakan yang Apache 2. Kalian bisa download saja yang ini dengan klik get device. Karena saya di sini sudah download, jadi saya langsung lanjut ke topologinya. Di sini saya langsung tambahkan saja. Saya klik kanan, node. Kemudian pilih yang docker.io. Lalu untuk image-nya kita gunakan yang Apache 2. Kemudian untuk name-nya kita spesifikasikan menjadi Docker Web Server. Lalu untuk icon-nya kalian bebas mau menggunakan apa. Di sini saya mau menggunakan Travel saja. Kemudian untuk IP-nya karena saya menggunakan static, maka saya menggunakan IP dari ether 2-nya. Misalkan IP-nya, kemudian default root-nya kita isikan IP address MikroTik ether 2 yaitu 192.168.99.1. Lalu DNS-nya kita isi 8888. Kemudian di sini primary console-nya kita menggunakan telnet, lalu secondary console-nya kita gunakan yang SSH. Kemudian jika sudah bisa kita save. Oke, di sini kalian bisa nyalakan servernya. Kemudian saya akan menyambungkannya dengan switch. Kemudian kita buka servernya. Di sini kita coba cek apakah IP-nya sudah tersetting atau belum. Kita masukkan komen if config ether 1. Enter. Oke, di sini sudah ada ya. Lalu jika kita coba lakukan ping ke internet, kita ping 88. Ini dia nggak bisa ya. Karena pada video sebelumnya kita hanya mengizinkan VPC 1 sampai 4 saja yang bisa internetan. Di sini kita buka Winbox. Nah, pada firewall NAT bisa kita edit. Di sini advance-nya bisa kita hapus saja. Oke, jika sudah kita apply, lalu oke. Kita coba lagi ping 88. Oke, ini berhasil ya. Kemudian kita coba juga ping google.com.
Nah, pinggoogle.com juga bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan DSD-NAT. Langsung saja kita konfigurasikan DSD-NAT-nya. Nah, ini kan pengguna yang ingin akses ke klien pasti ujungnya lewat router 1 semua. Dan sebelumnya kita sudah tentukan, jika klien kita ingin internetan, maka dia menggunakan IP 138. Di sini web server kita kan masih pakai IP private ya. Nah, agar web servernya bisa diakses dari jaringan luar, maka nantinya jaringan luar akan menggunakan IP publiknya si MikroTik yang sudah tetap, yaitu 138 tadi. Sehingga tampilan yang akan ditampilkan nantinya adalah si web server. Ya, langsung saja kita buka Minbox-nya. Di sini kita tambahkan rule baru. Di bagian general, chain-nya kita pilih yang DSD-NAT. Kemudian DSD address-nya kita isi dengan IP 192.168.88.138. Lalu untuk bagian protokol, kita pilih yang TCP. Kemudian DSD port-nya, kemudian untuk DSD port-nya, kita bisa tambahkan port misalkan 8181. Di sini kalian bebas ingin mengisinya berapa. Lalu bagian then-nya, action-nya kita bisa pilih yang DSD-NAT. Kemudian to addresses-nya kita isi dengan IP web servernya yaitu 192.168.99.41. Dan untuk to ports-nya kita isikan port HTTP yaitu 80. Kemudian kita apply, lalu Lalu kita cek pada browser. Jadi di sini kita coba ketikkan IP address-nya. Kemudian port-nya titik 2, kemudian port-nya 8181. Ini munculnya lumayan lama karena mungkin kendala sinyal ya. Oke, kita lanjut ke konfigurasi DNS server. Jadi DNS itu berfungsi untuk mentranslate IP ke domain. Ketika klien ingin mengakses server yang ada, maka kita akan menggunakan domain. Langsung saja kita buka Winbox-nya. Di sini kita ke menu IP, lalu firewall. Nah, di sini ada rule yang kita buat sebelumnya. Di sini kita bisa disable saja. Lalu kita buka DNS-nya. Kita ke IP, kemudian DNS. Jadi nantinya kita akan mengubah nama server kita sebelumnya menjadi server 1 dan juga server Apache akan kita ubah menjadi server 2. Jadi nanti server set domainnya akan kita beri nama server 1.mydomain.com. Kemudian untuk yang server 2 adalah server 2.mydomain.com. Nah, nanti ketika klien ingin mengakses servernya, tinggal menggunakan nama domainnya. Pada bagian DNS, di sini allow remote-nya kita checklist. Kemudian kita apply. Langkah selanjutnya kita daftarkan domain-domain kita dengan IP servernya. Kita klik static. Di sini kita tambahkan. Untuk name-nya kalian bisa sesuaikan dengan nama domain yang sudah kalian persiapkan. Misalkan pada server 1 terlebih dahulu, namanya server 1.mydomain.com. Lalu IP address-nya server 1 yaitu 192.168.100.2. Jika sudah, kita apply, lalu Lalu kita buat untuk yang server 2, kita klik add lagi. Nah, untuk namanya saya akan menggunakan server 2.mydomain.com. Kemudian di bagian IP address-nya kita isikan 192.168.99.41. Jika sudah, kita apply, kemudian Nah, di sini kita sudah memiliki dua domainnya. Selanjutnya kita lakukan pengkonfigurasian. Kita lakukan pada VPC yang pertama, kita ke VPC 1 terlebih dahulu ya. Sebelum itu kita konfigurasikan dulu IP DNS-nya ke yang Ether 2. Di sini kita ketikkan IP DNS 192.168.99.1 dan enter. Nah, di sini teman-teman bisa ping servernya ya. Oke, sekarang kita sudah sampai ke materi yang terakhir, yaitu ready rage. Ready rage digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya pada hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lainnya. Jadi misalkan ada pengguna internet yang membuka klien kita, maka si router kita akan melempar keluar ke web server Apache kita. Kita lihat pada Winbox, kita ke menu IP, firewall, NAT, dan kita klik add. Di sini di bagian action-nya, ketika kalian pilih DSD-NAT, itu kan terdapat two addresses, dan ini digunakan untuk menspesifikasikan kemana. Tapi jika menggunakan yang redirect,
Itu untuk to address-nya tidak ada, karena emang paketnya itu akan dilempar ke webnya sendiri. Oke, langsung saja kita praktikkan. Sebelum itu kita tambahkan IP-nya pada NAT. Di bagian general, kita menggunakan DST NAT. DST address-nya kita isi dengan IP DNS dari VPC-VPC-nya. Misalkan di sini contohnya IP 888. Lalu protokolnya menggunakan yang UDP. Kemudian portnya misalkan 53. Lalu untuk actionnya kita menggunakan yang redirect ya. Jika sudah bisa kita apply, lalu oke. Kemudian kita lakukan pengujian pada VPC 3 yang memiliki IP DNS 88. Kita coba ping server2.mydomain.com. Oke, di sini berhasil ya. Nah, jika kalian bertanya bagaimana nih jika DNS-nya bukan 88, misalkan 11 atau yang lainnya, maka kalian bisa matikan saja DST address-nya. Oke, seperti itu ya. Sekian pembahasan saya pada bab yang ke-9 ini. Mohon maaf apabila saat memberikan penjelasan di video saya ini ada salah kata atau ada kalimat yang kurang jelas. Jikalau ada kalimat yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.